Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Febi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam agenda kita Dema Talk Show, di mana Dema Talk Show ini adalah sebuah program kita bersaling berbagi, saling tanya jawab dengan kita menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Jadi kita nanti kedepannya akan tanya-tanya seputar keluhan-keluhan mahasiswa yang kemarin telah ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa kita, begitu Bapak. Terus jangan lupa nanti untuk teman-teman Febi follow IG dari Dema Febi IAIN Purwokerto @DemaFebi_IAIN_PWT, dan juga jangan lupa subscribe YouTube kami Dema Febi IAIN Purwokerto, like dan juga share. Oke teman-teman. Ya, jadi begini Bapak, kami ingin tanya-tanya seputar kehidupan kampus kita, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga keluhan-keluhan mahasiswa yang ada begini. Dan kami di sini telah mengantongi beberapa pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa. Yang pertama dari @lianisa24. Mbak Lia ini menanyakan kenapa dosen dan layanan akademik belum pindah ke gedung K, gitu Pak. Langsung ya? Iya langsung. Oh iya. Jadi untuk mahasiswa Febi yang saya cintai semuanya, memang terima kasih, ini bagian dari sosialisasi penjelasan yang mudah-mudahan lebih efisien melalui media ini. Jadi kenapa belum semuanya pindah ke gedung K? Ini sebenarnya terkait dengan kesiapan keseluruhan dari gedung K untuk kita tempati secara total. Jadi memang berdasarkan rapat pimpinan pusat rektorat, itu yang dipersiapkan lebih dulu, itu yang baru bisa dipersiapkan lebih dulu itu adalah untuk ruang perkuliahan. Sementara ruang yang lain yang terkait dengan administrasi, perkantoran, pejabat fakultas, staf administrasi dan sebagainya itu memang belum bisa, karena memang antara selesainya pembangunan gedung sampai kemudian mulai perkuliahan itu jedanya cuma sebulan, itu tidak cukup waktu untuk kemudian bisa langsung semuanya siap. Sehingga untuk itu ya kami mohon pengertian dari mahasiswa semuanya dan juga pengguna gedung Febi yang lain. Bahkan juga saya juga tidak jarang untuk juga minta pengertiannya dari teman-teman juga dosen, kemudian staf administrasi untuk pengertiannya, karena memang dalam situasi transisi ini ya ada banyak hal yang memang kita itu belum bisa berharap bisa langsung sempurna seperti yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu ini tetap proses perpindahan akan terus berjalan, dan insya Allah nanti setelah minggu ini ya, mungkin minggu depan itu akan dimulai proses perpindahan secara bertahap pula, itu untuk pelayanan administrasi. Nanti terus sampai ya mudah-mudahan sih dalam waktu dekat juga bisa semuanya segera pindah, atau bulan ini misalnya insya Allah bisa semuanya pindah ke sana, sehingga semua bisa menyatu lagi seperti kita di sini gitu. Begitu Pak, cukup Pak. Iya, jadi begitu ya Mbak Lia Anissa, bahwa kita pun sembari mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk dipindahkan nanti. Jadi sabar, tetap menunggu, tetap semangat dalam menjalani proses perkuliahan. Ya, jadi ada yang pertanyaan yang kedua dari @nuranisa_xx. Mbak ini menanyakan, Pak, bikin parkiran untuk mahasiswa Pak. Betul ya. Ya, lagi-lagi itulah salah satu ya problem yang juga terus kita upayakan carikan solusinya. Kemarin saya barusan juga diminta sama Pak Kabak kita, Pak Sapuan,
untuk mengkomunikasikan masalah parkir ini ke pimpinan rektorat. Apalagi dalam waktu dekat, kalau kita semua sudah pindah ke sana, itu parkiran saya yakin akan semakin sulit, kan? Bahkan saya kemarin itu mau ngajar aja, itu mobil itu nggak dapat tempat parkir, parkirnya itu melintang begitu. Nah itu, dan mahasiswa saya kira juga banyak yang menghadapi kesulitan ya dengan parkir itu memang kita akui. Dengan gedung yang setinggi 6 lantai, sebegitu banyak penggunanya, tapi space parkir masih sangat terbatas. Nah kita waktu itu jawaban dari pihak rektorat itu adalah ini, jadi untuk rumah di samping gedung FEBI, di sebelah utara FEBI itu kan sebenarnya sudah deal, tinggal pembayaran. Cuma untuk membayar itu belum bisa segera karena anggaran untuk itu masih belum bisa dicairkan sekarang. Itu sedang diupayakan di Jakarta untuk segera, namanya itu dibuka blokirnya begitu ya, segera bisa untuk membayar. Nanti setelah itu nanti ya mungkin dalam relatif cepat nanti akan diprioritaskan untuk parkir pengguna gedung FEBI itu. Meskipun mungkin rumahnya mungkin nanti belum langsung dibongkar ya, nanti tetap yang space yang lain bisa untuk parkir, dan nanti bisa bisa ikut ya mengatasi solusi perparkiran kita yang memang masih sangat luas itu. Ya, jadi memang membludaknya mahasiswa kita memang terbatasnya di tempat parkir gitu. Iya. Terus selanjutnya ada @irfan_auladi. Kira-kira kapan fasilitas gedung FEBI lengkap sepenuhnya gitu Pak? Nah, lagi-lagi itu tadi ya, keterbatasan kita juga ya. Jadi untuk lengkapnya semua fasilitas itu memang tidak bisa langsung gitu ya. Misalnya kan kalau fasilitas itu yang dimaksud adalah keseluruhan gedung ya, kita akui bahwa lantai 3 itu masih kosong belum gitu ya, belum ada artinya masih belum digarap sama sekali lah ya. Itu. Nah sementara karena anggaran tahun ini itu juga terbatas, kita banyak keinginan, kemana aja kita ya, dengan ada kemungkinan ya kita bisa mengajukan pengadaan ke pusat. Itu yang kita prioritaskan itu adalah pengadaan genset dulu. Pengadaan genset itu dalam rangka untuk antisipasi kalau lampu mati seperti sekarang ini, itu tidak kemudian mengganggu itu, terutama lift itu yang bikin kita itu ya ketar-ketir gitu. Kalau sedang pakai lift dan mati lampu, nah itu ya kan bahaya juga, sehingga genset itu jadi prioritas kita usulkan. Kemudian AC, kemudian setelah itu nanti baru untuk yang lantai 3 itu diselesaikan secara tuntas. Cuma lagi-lagi ya pusat yang punya anggaran ya, rektorat ya, itu pun juga setahu saya juga terbatas. Kalaupun mengandalkan SBSN seperti memang gedung FEBI itu baru ada tahun 2021 yang akan datang, sehingga ya untuk total sempurnanya ya mungkin nunggu sampai tahun depan itu baru ada pengerjaan yang total. Tapi untuk yang tahun ini ya hal-hal sifatnya itu pokok mendasar itu yang kita prioritaskan. Kayak tadi itu jajar sebagainya. Tapi untuk yang ini, untuk AC, untuk wifi itu saya kira sudah mulai. AC sebagian sudah dan sebagian kipas itu kan memang nanti juga proses. Untuk wifi itu setahu saya kan kemarin saya juga sudah ini ketika ngajar di lantai berapa, lantai 5 atau 6 itu sudah bisa connect. Artinya itu juga sudah mulai tersedia, dan ya ini nanti terus akan berproses kepada ini penyempurnaan. Mudah-mudahan nanti ketika semester ya habis lebaran misalnya itu ya,
sudah semakin nyaman kita kembali. Ya, harapannya memang dari kami memang membutuhkan fasilitas-fasilitas yang menunjang pembelajaran kita, tetapi karena berhubung ini adalah sesuatu hal yang baru, maka kita harus sabar menanti begitu sampai nanti fasilitas-fasilitas yang ada benar-benar komplit dan benar-benar dapat kita rasakan kenyamanannya. Nah, selanjutnya ini Pak, ada Aristia Ayu. Pak, FEBI Festival kan acara ulang tahun fakultas. Kenapa dari fakultas sendiri tidak ada dana khusus untuk membantu acara tersebut? Iya, ya ini memang sering ditanyakan. Iya. Tentu pengennya kita itu ya kalau ada acara seperti itu kita bantu gitu ya. Tapi yang perlu dipahami juga bahwa anggaran fakultas untuk kegiatan mahasiswa itu kan juga sudah diplot ya dan terbatas ya. Jadi plot untuk tertentu. Biasanya kan plotnya itu kan untuk Dima dan Sema ini dan juga untuk delegasi. Nah, tapi kalau untuk kegiatan yang di luar itu, nah itu ya paling bisanya ya dikompromikan dengan kegiatan-kegiatan yang di bawah koordinasi dengan Dima Sema tadi itu. Di samping juga itu tantangan juga bagi mahasiswa juga bagaimana supaya ya bisa menyelenggarakan kegiatan ya dengan dana minimal, tapi bisa menggait dana dari luar ya, itu kan sebenarnya tantangan juga bagi mahasiswa. Coba itu saya kira sesuatu yang sangat bagus kalau bisa ya dana yang minimal itu kemudian ya dipakai untuk yang bisa menarik dana dari luar. Itu tergantung kreativitas mahasiswa juga. Jadi gitu ya Mbak Ayu ya, kita sebagai mahasiswa ekonomi artinya kita diberikan dana yang sedikit, itu tidak menutup kemungkinan atau tidak menyurut untuk kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Bisa kita mengandalkan kreativitas kita untuk menggait dana yang lebih besar dari luar, begitu ya. Jadi kita tidak usah berpaku pada dana yang kecil, tapi kita ayo gali lagi kreativitas kita masing-masing, begitu. Selanjutnya ada Citra Lutfianisa. Sejauh mana Bapak sudah memahami mahasiswa FEBI? Itu Pak. Iya, kalau mahasiswa ya saya kira sejauh pemahaman saya gitu ya. Ya saya memahami mahasiswa FEBI kita itu gitu kan ya. Itu kan sebenarnya mahasiswa yang punya potensi bagus gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari sisi inputnya gitu ya, raw input ketika seleksi masuknya ya, FEBI itu kan termasuk jajaran atas kan, terutama 2 prodi kita itu. Dan itu ya sudah banget itu menunjukkan seleksi yang ketat sehingga yang tersaring masuk adalah yang terpilih. Nah, karena saya dan kami saya kira di fakultas itu umumnya menyadari tentang potensi besar dari mahasiswa kita di FEBI itu ya berkembang ya bisa memacu lebih baik lagi sehingga bisa menunjukkan prestasinya ya di kalangan di antara fakultas yang lain. Nah, sampai kemudian nanti di regional dan nasional misalnya begitu. Itu ya kalau dalam konteks pemahaman saya dari mahasiswa FEBI itu ya seperti itu. Mudah-mudahan pemahaman saya nggak keliru gitu. Iya Pak. Jadi memang mahasiswa kita itu khususnya FEBI itu luar biasa sekali Pak. Jadi kita mempunyai potensi-potensi yang sangat luar biasa yang memang kalau dikembangkan itu bisa membuat bangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Gitu ya teman-teman, semangat terus dalam perkuliahan, terus menggali potensi-potensi yang ada untuk membawa nama baik FEBI khususnya gitu. Terus dari @herlinawati_lutfi, Pak Dekan, saya request ya kalau wisudawan yang dikasih selempang kumlot jangan hanya yang terbaik aja, yang IPK di atas 3,5 juga ya.
Gimana Pak pendapat Bapak soal pertanyaan ini? Maksudnya yang diselempangin oleh Iya. rektornya. Rektor itu jangan yang kumlot aja, tapi 3,5 juga dikasih kumlot gitu. Ya. Kalau itu kan sebenarnya protokoler di acara wisuda. Selama ini memang selalu yang kemudian dapat selempang mahasiswa terbaik itu ya terbaik tingkat institut, kemudian terbaik tingkat prodi. Dan biasanya yang seperti itu kemudian juga dapat berbagai hadiah atau bingkisan ya dari mitra kampus kita itu, entah bank, entah apa gitu kan. Itu. Nah, kalau yang terbaik itu dihitung dari tiap prodi saja, satu institut satu prodi, itu kan kita itu ada 22 prodi S1 dan 9 prodi S2, 1 prodi S3. Itu udah berapa itu? 10 tambah 22. Ada ya 32 yang terbaik itu kan artinya. Tambah 1 berarti 33 yang terbaik. Itu. Nah, itu tuh sudah cukup banyak itu kan. Untuk misalnya tadi rentetannya adalah ya dikasih selempang sekaligus juga dapat hadiah macam-macam tadi itu. Ketika pihak kampus juga minta kepada mitra-mitra ini tadi rekan untuk bisa memberikan bingkisan, itu pun juga tentu kalau jumlah segitu itu masih wajar. Tapi kalau yang dikasih itu 3,5 itu kan berapa? Bukan nanti bisa ratusan atau bisa puluhan mungkin sampai 100-an lebih, itu kan juga tidak logis juga, sehingga ya memang itu jika nanti kelihatan betul-betul yang berprestasi itu di depan. Ini kalau terlalu banyak yang di depan nanti malah yang di belakang jadi tinggal berapa, karena kalau 3,5 itu saya kira ya banyak, meskipun ya saya pun juga sangat mengapresiasi mahasiswa kita yang bisa mencapai 3,5 ke atas. Memang selalu ketika saya ngajar itu selalu menghimbau ya mahasiswa PA saya itu usahakan IPK itu 3,5 ke atas gitu, karena itu yang nanti akan untuk kedepannya lebih bagus. Tapi kalau indikator mahasiswa terbaik itu bagaimana Pak? Apa hanya dilihat dari IPK-nya atau ada ketentuan-ketentuan lain Pak? Ya, memang tidak semata-mata IPK. IPK itu salah satu saja. Misalnya ketika ada ya mahasiswa itu punya prestasi di luar IPK, gitu ya. Misalnya IPK-nya sama itu ya, sama-sama 3,7 misalnya. Yang satu itu tidak ada prestasi yang kelihatan menonjol, yang satu itu punya prestasi menonjol tingkat nasional apa gitu ya, atau aktif di organisasi misalnya sebagainya. Nah itu nanti yang yang punya prestasi ini nanti bisa dapat tambahan poin, misalnya 0,1 dan seterusnya. Itu ada poin-poin yang mengadopsi ya berbagai unsur yang menopang ya, yang melengkapi predikat mahasiswa terbaik tadi. Jadi tidak semata-mata IPK sebenarnya. Gitu. Ya, jadi begitu ya Mbak Herlina dan semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bahwa kalau kita ingin menjadi wisudawan yang terbaik itu tidak hanya cukup dengan IPK, tetapi dengan proses yang kita lalui dengan berorganisasi atau kita menjuarai lomba-lomba dan membawa nama baik FEBI gitu. Dan untuk Mbak Herlina, kalau misalkan menginginkan adanya selempang ya bikin sendiri untuk sementara. Berusaha dari sekarang. Iya, berusaha dari sekarang agar menjadi terbaik. Iya, menjadi terbaik. Ya. Semangat Mbak Herlina. Begitu. Terus dari Intan Amel, bagaimana menurut Bapak dalam menyikapi minimnya literasi di kalangan mahasiswa FEBI Pak? Literasi dalam hal apa itu? Literasi mungkin dari segi bacaan dari mahasiswa FEBI, terus mungkin minat bacanya itu kurang Pak. Ya,
senang dengan pertanyaan ini. Berarti ada kesadaran bahwa mahasiswa itu memang kurang literasi. Nah dari situ justru itulah yang kita harapkan. Jadi dari kesadaran mahasiswa sendiri tentang kekurangan literasi itu kemudian berupaya supaya ya terus ditingkatkan. Ya kalau upaya dari fakultas ya paling kita itu selalu menghimbau kepada dosen-dosen ketika memberi tugas kepada mahasiswa, itu ya tugas-tugas yang selalu mendorong mahasiswa untuk banyak membaca. Apakah itu dengan meresensi buku atau dengan membuat makalah, atau bahkan sekarang ini kalau yang semenjak ini semester genap ini saya sendiri dan juga saya juga di pertemuan dosen TB itu sebelum perkuliahan mulai itu sampaikan tentang ini pentingnya mahasiswa itu punya karya yang terpublikasi. Sehingga dosen-dosen yang ngajar itu saya berharap betul supaya tiap dulu punya target dari sekian satu kelas mahasiswa yang diajar mata kuliah tertentu itu ada sebagian ya entah 5 atau berapa aja misalnya itu yang tulisannya itu dari publikasi, apakah dalam bentuk jurnal ya, nanti dikawal oleh dosennya. Nah, ataukah dalam bentuk buku ini, kumpulan bunga rampai itu ya. Jadi maka-maka yang sudah dibuat dengan sebaik-baiknya itu ya, setelah dibaca oleh dosen kemudian dilakukan revisi yang sebaik-baiknya pula, kemudian dikumpulkan jadi satu buku menjadi buku bunga rampai, jadi atas nama bersama fakultas itu. Itu bagian dari upaya kita untuk supaya mahasiswa itu punya tadi literasi yang terus meningkat. Tapi sebenarnya kalau dari mahasiswa baru itu udah banyak Pak, yang maksudnya karya mereka itu udah diupload di koran-koran, tapi masih kebanyakan mungkin puisi. Tapi kalau misalkan untuk literasi yang ilmiah itu mungkin masih minim gitu Pak. Nanti memang perlu mengembangkan lagi ke depannya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Dari kalangan mahasiswa pun kita sebisa mungkin menyupport apa-apa kegiatan yang dari fakultas pun harapannya memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang berprestasi atau mahasiswa yang memang memiliki bakat terpendam gitu Pak. Ya, jadi tidak terasa sudah di penghujung acara. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang belum tersampaikan nanti bisa di lain kesempatan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa dan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan. Jangan patah semangat, bisa disampaikan pada lain kesempatan. Ya, dari saya mengingatkan kembali, ayo kita gali potensi mahasiswa FEB yang ada, terus kembangkan bakat-bakat terpendam kita, ikuti komunitas-komunitas yang ada, organisasi-organisasi yang ada. Jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, tetapi kita menjadi mahasiswa yang aktif, yang turut mengembangkan SDM FEB. Terus kita menjadi mahasiswa yang berprestasi untuk mengharumkan nama fakultas kita. Dan terakhir dari saya, bahwa kita itu menjalani hidup harus senantiasa optimis, harus percaya diri agar nanti potensi-potensi kita bisa dikembangkan. Jangan lupa optimis. Optimis adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.